Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan dalam kitabnya yang berbunyi, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, samaniyatu asya'a zinatun di samaniyati asya'. Ada 8 hal yang menjadi penghias dari 8 hal yang lain. Yang pertama adalah al-afafu zinatul faqri, yaitu menjaga diri dari meminta-minta adalah perhiasan atau penghias bagi orang yang saat itu dalam keadaan fakir. Seorang fakir ketika dia menjaga dirinya dari meminta-minta, ini akan bernilai sangat terhormat dibandingkan seorang fakir yang memasrahkan dirinya kemudian meminta-minta dan berharap kepada sesama manusia. Yang kedua adalah wasyukru zinatun ni'mah. Ketika orang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan, kemudian dia mudah bersyukur, dia mudah mengucapkan hamdalah, mudah berterima kasih kepada sesama manusia, maka kenikmatan yang diperoleh akan semakin ditambah oleh Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, was-sabru zinatul bala. Kesabaran adalah penghias atau perhiasan bagi seseorang yang mendapatkan musibah. Seorang yang mendapatkan musibah tidak banyak yang bisa bersabar. Banyak dari mereka mengeluh, merasakan bahwa musibah yang diterimanya sangat menyiksa dirinya. Akan tetapi seorang yang mampu bersabar, maka dia akan sukses dalam melewati musibah yang diterimanya. Yang keempat adalah wattawadhu zinatul hasab. Tawadhu, rendah hati, tidak sombong, adalah penghias, perhiasan bagi seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia atau memiliki keturunan nasab yang luhur. Ketika dia bertawadhu, merendahkan hatinya, tidak sombong, maka akan semakin luhurlah hasab dia atau nasab dia. Kemudian yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi. Orang yang mencari ilmu harus senantiasa merasakan haus, merasa kurang, karena dengan itu dia akan selalu belajar dan tidak merasakan puas terhadap ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang keenam, wattadallulu zinatul muta'allim. Jadi berhubung dengan yang nomor 5 tadi, orang yang belajar, al-muta'allim, ini harus senantiasa merasa bahwa dirinya itu rendah, dirinya itu hina, jadi lebih rendah daripada gurunya. Karena ketika seorang yang belajar merasa dirinya lebih unggul, merasa dirinya lebih tinggi, maka dia tidak akan mengalami kesuksesan dalam belajarnya. Dia tidak akan merasa butuh terhadap guru karena sudah merasa lebih unggul, lebih tinggi. Dan yang ketujuh, pemirsa yang dirahmati Allah, wa tarkul minnah zinatul ihsan. Apa itu tarkul minnah? Yaitu menolak, mengungkit-ungkit atau meninggalkan mengungkit-ungkit pemberian. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka janganlah kemudian kita mengungkit-ungkitnya, kita meminta kembali bahkan, karena itu akan merusak ketulusan, kemurnian amal kita, yaitu al-ihsan, kebaikan.
Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, wal khusu'u zinatus sholah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perhiasan orang yang sholat adalah khusyuk, hudurul qalbi, hadirnya hati dalam sholat. Maka dengan kekhusyuan orang akan sholat dengan tenang, orang akan bisa menikmati taqarrub ilallah dan hudur hatinya. Oleh karena itu sholatnya akan merasa lebih tenang dan tidak sekedar menyelesaikan kewajiban, tapi betul-betul hadir, betul-betul taqarrub ilallah. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah, 8 hal yang menghiasi 8 hal yang lain yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada pemirsa semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan kebaikan, dan di dalam bulan puasa ini puasa kita diterima oleh Allah, amal-amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.